Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu secara virtual lagi dalam pembelajaran Akidah Akhlak, yaitu bab 6 dengan materi ragam sikap terpuji. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadirin ya. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kita lihat dulu slide berikutnya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa menganalisis peristiwa yang berhubungan dengan sikap semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif, dinamis dan optimis, serta kreatif dan inovatif. Untuk pertemuan kali ini kita membahas dua sub dari materi kita, yaitu semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif. Jadi untuk yang dinamis dan optimis serta kreatif dan inovatif kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa mengkritisi peristiwa yang berhubungan dengan sikap semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif. Serta untuk di ranah keterampilan, kalian diharapkan bisa merumuskan konsep tentang sikap semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif. Serta yang terakhir, kalian dapat menyajikan konsep tentang sikap semangat berlomba dalam kebaikan, bekerja keras dan kolaboratif. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi. Oke, di sini ada sebuah peta konsep. Jadi ragam sikap terpuji, materi kita sikap terpuji. Yang pertama yaitu ada semangat dalam berlomba dalam kebaikan, kemudian bekerja keras dan kolaboratif. Nanti akan kita bahas. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, dalam materi teori berlomba dalam kebaikan, kalau untuk pengertiannya biasanya kita sebut berlomba dalam kebaikan itu dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian kalau berlomba ya artinya berlomba, jadi bersaing. Kemudian dalam kebaikan di sini banyak hal, baik kepada sesama manusia, kepada lingkungan, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sikap berlomba dalam kebaikan ini kita memiliki dua ayat sebagai perintah bahwasanya setiap umat Islam itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 148. Ini bisa dibaca atau kalian temukan, sering sekali ayat ini muncul ketika kita darusan dan sebagainya. Kita terjemahkan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di sini ada fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi intinya di mana saja nanti kita berada, kita harus tetap menerapkan kebaikan. Perintah untuk melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu dalam surat Al-Hadid, yang artinya berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, ila maghfiratin min rabbikum, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardh.
Kemudian surga itu uiddat lil ladzina amanu billah wa rasulihi, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian zalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu dzu fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tidak ada lain kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tujuannya adalah nanti mendapatkan balasan yang baik juga, yaitu surga dari Allah. Kalau dari masalah dalil, insyaallah sudah tidak ada permasalahan. Tinggal kita memahami lebih lanjut pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan di slide selanjutnya. Di sini ada kajian teori dalam berlomba dalam kebaikan. Di sini ada peta konsep, yaitu yang pertama ada ciri-ciri berlomba dalam kebaikan. Ini ciri-ciri ya, salah ketik tipu. Oke. Kemudian di sini juga ada makna berlomba dalam kebaikan. Jadi ciri-cirinya orang itu kalau dia itu berlomba dalam kebaikan, yang pertama adalah memiliki niat yang ikhlas. Nah, niatnya ikhlas. Jadi ikhlas itu sama halnya dengan ya sudah, yang sudah kita lakukan sudah tidak terpikirkan lagi. Tidak seperti zaman sekarang ya. Apa-apa itu perlu diunggah, diupload. Berbuat baik untuk diupload untuk story, nah itu sudah riya namanya. Jadi kalau anjurannya itu tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Jadi kebaikan itu dirahasiakan. Kemudian yang kedua, di sini ada antusias pada kebaikan. Nah, seseorang yang dengan terbiasa dan senang hati melakukan kebaikan akan terus-menerus menyebarkan kebaikan, bahkan tanpa adanya perintah pun ia akan tetap menyebarkan kebaikan. Nah, orang yang antusias pada kebaikan ini perlu latihan. Kalau orang itu sudah dasarnya baik, kemudian juga dia sudah terbiasa dengan melakukan kebaikan, maka dirinya itu akan terprogram langsung, otomatis yang dia lakukan itu adalah yang baik. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini ketika mau bertindak, mereka akan berpikir terlebih dahulu apa yang akan dilakukan itu sudah benar atau tidak. Akibatnya itu, akibat dari perbuatan yang akan dilakukan itu atau sesuatu yang akan dilakukan berdampak baik atau tidak. Jadi kalian harus membiasakan seperti itu. Setiap akan bertindak, lihat dulu tingkah lakunya, perilakunya itu sesuai tidak dengan aturan-aturan yang ada, bermanfaat tidak. Nah, kalau tidak bermanfaat, lebih banyak mudorotnya, maka jangan dilakukan. Oke, kemudian di sini ada tidak merasa cepat puas. Maksudnya adalah perasaan yang harus merasa cepat puas itu adalah perasaan yang harus dihindari. Nah, perasaan ini menjadikan semangat dalam berbuat baik menurun. Jadi kalau orang itu cepat puas dengan pencapaian yang dicapai, yang diharapkan, target yang diinginkan, ya sudah, begitu dia menanamkan target itu tidak begitu tinggi ya. Jadi tujuan hidupnya itu nanggung gitu kan, kurang tinggi. Taruhlah mimpi itu setinggi-tingginya, maka nanti akan semangat untuk mencapainya. Nah, merasa cepat puas akan menyebabkan seorang mengunggulkan masa lalunya dan tidak mencoba mendapatkan hasil lebih baik lagi. Jadi dia mengingat-ingat pencapaian yang sudah dia lalui, sehingga nanti ke depannya dia tidak ingin lagi, wah saya sudah sukses, saya sudah lebih baik dari kamu dan seterusnya. Padahal ke depan itu semuanya itu akan berkembang jauh lebih besar lagi. Pencapaian yang dicapai oleh orang-orang generasi sebelum kita itu sudah jauh ketinggalan daripada generasi saat ini. Coba bayangkan zaman dulu, sebelum canggih seperti sekarang ya, kita mengakses informasi itu tidak semudah sekarang. Dulu sinyal saja masih
H+, di bawahnya H+ masih 2G, 2G, itu tidak bisa internetan. Kemudian dari 3G, internetan masih lelet, jangankan video call ya, buka YouTube saja tidak bisa dulu, mungkin cuma Facebook gratisan. Nah kemudian sekarang sudah naik ke 4G, sudah bisa YouTube, sosmed, kirim data dan lain sebagainya, dan sudah masuk ke eranya 5G yang lebih cepat lagi. Jadi pencapaian itu harus kita tanamkan setinggi-tingginya. Jangan puas dengan hasil yang seperti ini saja, hanya segini saja, terus kembangkan, terus kejar. Maka nanti akan timbul semangat yang tiada tara. Jadi katanya Nabi itu, kalau orang berusaha, anggaplah kamu akan hidup selamanya. Jadi kita harus terus berusaha dan berusaha. Katanya Pak Jokowi, kerja dan kerja, seperti itu. Ini ciri-ciri dari orang yang terbiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, antusias pada kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak merasa cepat puas. Mimpinya tinggi. Kalau orang tidak punya mimpi, tidak punya tujuan hidup, ya bisa diistilahkan wala yahya wala yamut, seperti itu. Oke, ini ciri-cirinya sudah. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu makna dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang pertama, berlomba dalam kebaikan itu adalah perintah untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Jadi selain kita berbuat baik, juga kita dianjurkan untuk menebarkan kebaikan. Ajak yang ada di sekitar kita untuk juga berbuat baik, seperti itu. Jadi menasihati orang yang di sekitar kita dan seterusnya. Sebenarnya di sini ada sebuah hadis, artinya itu, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang solih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Maka pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Seperti itulah, seperti kasusnya TikTok. Kemudian yang kedua, manusia memiliki usia yang terbatas. Jangan menunggu untuk menjadi tua. Mumpung masih muda, semangat untuk menebarkan dan berbuat kebaikan. Siapa tahu, usia kita kan tidak ada yang tahu, usia manusia tidak ada yang tahu. Malaikat pun mengambil orang itu ya tidak pandang bulu, kadang baru lahir sudah meninggal, masih muda, masih anak-anak meninggal, masih remaja meninggal, tidak sedikit pula yang sudah tua meninggal. Maka katanya lagu itu ya, sebelum ajal menjemputmu itu ya. Jadi sudah terbiasa dengan berbuat baik, nabung. Kemudian yang ketiga, banyak balasan bagi orang yang berbuat baik. Nah, untuk orang yang senantiasa perbuatan itu baik, balasannya itu tidak harus menunggu di akhirat nanti, tapi di dunia pun kita kenal dengan istilah hukum karma. Jadi kalau orang itu terbiasa berbuat baik, maka secara tidak langsung Allah akan memberikan orang-orang di sekitarnya yang siap membantu dia ketika dia membutuhkan. Itu sudah banyak yang terjadi di sekitar kita, baik itu kisah nyata maupun juga dalam film, mungkin dalam sinetron, mungkin sudah banyak digambarkan. Jadi kalau orang itu terbiasa berbuat baik, secara tidak disangka-sangka orang-orang di sekitarnya, bahkan orang yang tidak dia kenal, bukan saudara, bisa-bisa itu yang akan membantu kita sepenuh hati sampai masalah kita selesai dengan ikhlas, seperti itu. Maka tanamkan kebaikan mulai sekarang. Jangan jadi penyakit di suatu organisasi, suatu masyarakat, atau suatu lingkungan, suatu komunitas. Karena seperti itu, kalau orang itu dia menanamkan kebaikan, maka orang-orang sekitarnya akan membantunya dia dalam kebaikan. Sebaiknya, tapi kalau orang itu menanamkan kejelekan, kejahatan, maka tanpa disangka-sangka orang-orang yang tidak dikenal pun akan berbuat jahat pada diri kita. Itu pasti, itu sudah hukum karma, itu ada sebab akibat. Karena di dunia ini semuanya sebab akibat hukumnya.
Oke, ini kajian teori tentang berlomba dalam kebaikan. Jadi yang pertama tadi ada dalilnya, kemudian yang kedua itu ada ciri-ciri berlomba dalam kebaikan, orang yang berlomba dalam kebaikan, dan yang ketiga yaitu makna berlomba dalam kebaikan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kajian teori tentang kerja keras dan kolaboratif. Oke, kerja keras mungkin kalian sudah paham ya, namanya kerja keras ya kerja dengan keras, seperti itu. Pekerja keras ini sangat diperlukan oleh setiap manusia untuk menggapai keperluan, kebutuhan, dan juga impiannya. Jadi tidak mungkin orang itu hanya rebahan saja, hanya duduk saja, dia bisa sukses. Ya memang ada kelihatannya orang-orang yang seperti itu, seperti YouTuber yang gaming, hanya main game, dia bisa jadi orang kaya. Kemudian ada juga trading, orang yang trading hanya kerja dari rumah, dia jadi kaya. Tapi pikirannya dia capek. Coba sudah lihat YouTube-nya, mungkin sudah kenal semua ya, Just No Limit itu ya, main Mobile Legends. Saya kadang juga lihat YouTube-nya dia. Kalau memang bener dia kerjanya game, di game, YouTube game, subscribernya sudah banyak. Tapi saya pernah lihat draw my life-nya, gambaran hidupnya. Dia itu dulu waktu mau menguasai Mobile Legends itu latihannya 8 jam sehari. Bayangkan di depan HP 8 jam sehari. Kita aja 1 jam, 2 jam kadang sudah pusing. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang instan, tetap harus ada kerja keras. Nah, kolaboratif ini artinya adalah kerjasama. Coba lihat gambar ini. Jadi yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Kira-kira apa kalian sudah ada gambaran atau tidak dari 3 gambar ini? Nah, kalau sudah ada gambaran, coba kita cocokkan dengan yang saya maksud dari 3 gambar ini. Nah, setiap manusia itu yang ditanggung itu banyak. Contohnya seperti gambar pertama ini. Jadi kerjaannya dia banyak, yang satu, yang anggaplah yang laptop ini belum selesai, sudah ada pekerjaan lain dari tangan yang orang perempuan ini. Kemudian ada tambahan lagi ini, kemudian ada tambahan lagi ini. Jadi yang dikerjakan oleh manusia itu tidak hanya satu hal, dari banyak hal, berkesinambungan dan tidak akan ada selesainya. Maka ya seperti ini bisa membuat stres. Maka harus dikerjakan step by step. Nah, cuma sehebat-hebatnya orang, dia tetap kalau bekerja sendiri itu akan kalah ya. Jadi semua orang itu memiliki keterbatasan. Tidak ada orang yang powerful yang bisa bekerja sendiri sampai dia sukses, tidak ada. Tetap dia itu membutuhkan yang namanya partner atau orang lain yang siap membantu dia kapan saja atau waktu-waktu yang dibutuhkan. Nah, dengan bekerja bersama-sama, artinya kolaboratif, bersama-sama, berkolaborasi, maka untuk kesuksesan, gambar yang ketiga, untuk kesuksesan dia bisa lebih mudah mencapainya. Jadi tidak bisa kalian mengandalkan kemampuannya kalian sendiri, tidak butuh orang lain, tidak bisa. Tetap ketika mau mencapai kesuksesan, kalian itu butuh orang lain. Jadi oleh karena itu, kaitannya dengan materi yang sebelumnya, tebarlah kebaikan, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Orang mati saja tidak bisa jalan sendiri. Mana ada orang yang mati kemudian jalan sendiri ke kuburan, tetap digotong sama tetangganya. Maka kita ingat itu, tidak bisa manusia itu hidup sendirian. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari sini. Di kerja keras itu wajib, dan juga kolaboratif itu perlu, bekerja bersama-sama, dan itu juga ada dalilnya. Sebentar. Oke, jadi memang Rasulullah itu menganjurkan kita itu untuk bekerja bersama-sama. Nah ini, yassiru wala tu'assiru, wabasyira wala tunaffiru, watatawwa'a wala takhlifa. Permudahlah, jangan bersulit.
berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Saling bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih. Jadi memang dianjurkan oleh Rasulullah kita itu untuk bekerja sama, jangan ditanggung sendirian. Seperti Naruto, jangan ditanggung sendirian katanya Itachi. Nanti kalau ditanggung sendirian sakit semua. Seperti itu. Sama saya pun di sekolahan jadi kepala madrasah, saya tidak sendirian. Kalau saya sendirian ya KO saya. Dibantu sama guru-guru, sama waka, kemudian sama TU, sama operator, seperti itu untuk menjalankan lembaga kita. Sama juga dengan kalian juga membantu madrasah ini juga seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Oke. Di sini ada makna bekerja keras dan kolaboratif dalam Islam. Jadi yang pertama di sini ada ciri-ciri atau ciri dan prinsip kerja keras. Yang pertama, prinsip kerja keras yaitu tulus karena Allah. Jadi orang yang kerja keras itu bukan karena apa-apa. Kenapa harus tulus? Karena Allah, supaya barokah. Nah, kalau kerjanya itu tulus, maka nanti insya Allah hasilnya barokah. Barokah itu seperti apa? Barokah itu kalau diartikan tingkatan baik. Jadi misalnya kalian punya uang 100.000, kalau barokah itu bisa awet. Daripada sama-sama 100.000 tapi itu tidak barokah, maka cepat habis, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada pantang menyerah. Ya jelas sudah, kalau orang kerja keras itu pantang menyerah. Gagal itu biasa. Gagal itu biasa. Kalau lihat di motivasi di YouTube itu ya, orang-orang sukses, mereka tidak langsung sukses, pasti ada gagalnya. Ada gagalnya, seperti perusahaan yang mendirikan iPhone itu juga tidak langsung sukses. Yang mendirikan Toyota itu juga tidak langsung sukses. Yang saya ingat di ceritanya itu pendiri Toyota, pabrik mobil itu, dia tidak langsung buat mobil, tapi dia buat piston. Piston itu kalau bahasanya anak-anak itu seker. Buat piston, diajukan ke perusahaan mobil, ditolak, akhirnya dia buat sendiri. Dan sukses sampai sekarang. Mobil itu Toyota. Samsung juga seperti itu. Awalnya ya tidak jualan HP, jualan mie malahan. Sekarang jadi merek HP. Di eranya zaman HP Nokia itu, Samsung itu HP apa, HP jelek dan lain sebagainya. Tapi sekarang Samsung berkuasa di Android kalau sudah Samsung ya lumayan kelasnya, seperti itu, meskipun pesaingnya juga banyak. Kemudian yang berikutnya, ini juga penting, orang-orang yang ciri-ciri orang yang bekerja keras dan prinsipnya, dia itu tidak meremehkan pekerjaan. Sekecil apapun pekerjaan, kalian tetap harus melaksanakannya dengan maksimal. Nantilah, tunggu saja besok, dan seterusnya. Ketika hari H sudah kurang 1 hari 2 hari pekerjaan itu harus selesai, baru kalian mengerjakannya. Tapi karena sudah mendesak, juga capek dan lain sebagainya, akhirnya pekerjaan itu tidak terselesaikan secara maksimal. Jangan pernah diremehkan. Selain itu juga tidak tergesa-gesa, santai tapi serius. Kalau tergesa-gesa biasanya ada yang ketinggalan. Kerja keras, teliti, pelan-pelan, tidak harus cepat selesai. Jadi biasanya kalau tergesa-gesa ini ya karena diremehkan, akhirnya tergesa-gesa mengerjakan. Kemudian setelah pekerjaan itu selesai, di akhir ini ada yang namanya tawakal. Jadi setelah kita mengerjakan semaksimal mungkin, bekerja keras, dan terakhir pasrahkan semuanya kepada Allah, tinggal nunggu hasilnya, seperti itu. Oke, ini ciri dan prinsipnya kerja keras. Kemudian yang sebelahnya di sini ada ciri dan prinsip kerjasama. Jadi selain kerja keras ada kerjasama. Nah, yang pertama, kolaborasi dalam kebaikan. Yang dianjurkan dalam Islam itu adalah bekerja sama dalam hal kebaikan. Misalnya mencari nafkah, kemudian kalau di lingkungan kita itu ada seperti gotong royong ya, bersih-bersih, kemudian buat selokan, kemudian kersayan, kemudian
nyenoman, senoman, dan sebagainya. Itu sudah terbiasa, itu kolaborasi dalam kebaikan. Kemudian ketika kalian bekerja sama, hal yang penting yaitu utamakan kepentingan bersama, jangan kardiman ya. Kalau katanya orang Madura itu kardiman. Utamakan kepentingan bersama, jangan hanya kepentingan kalian saja yang dikedepankan dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, nanti ini juga akan berdampak pada dirinya kalian. Kalian akan disepak nanti dari komunitas yang ada. Apa kalau kerja sama Pak itu, sama Mas itu, cuma maunya sendiri saja, sedangkan yang orang lain tidak dipikirkan dampaknya, tidak dipikirkan untung sendiri dan lain sebagainya. Maka nanti kalian akan disepak dari situ. Yang terakhir, dari ciri dan prinsip kerjasama ini jujur, terbuka, dan saling percaya. Nah, kalau sudah komitmen dengan orang lain, sudah janji, sepakat untuk mengerjakan sesuatu sampai selesai, maka ini harus diterapkan. Jujur, harus jujur. Ada apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, jujur. Kemudian terbuka, ada yang kurang disampaikan, dan saling percaya. Kenapa saling percaya? Ya supaya tujuannya tercapai dengan baik. Kalau tidak percaya, yang satu ingin tujuannya tercapai, sedangkan yang satunya menjegal dari belakang. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal ini harus ditanamkan betul-betul ketika membuat kesepakatan. Ada baiknya kalian kalau bekerja sama, itu biasakan membuat surat perjanjian, tanda tangan di atas materai, itu lebih aman. Jadi kalau ada salah satu yang misalkan tidak jujur atau tidak terbuka atau sudah tidak percaya, nah itu di situ ada kontrak, ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu lebih aman. Biasakan seperti itu ketika kalian menjalin kerjasama. Dibuat, disusun pihak 1, pihak 2, kesepakatannya apa saja, kemudian kasih tanda tangan, materai, saksi, seperti itu. Misalkan sewa tanah dan lain sebagainya, itu buat surat perjanjian seperti itu. Kalau sudah terlanjur bayar, tiba-tiba digagalkan, kan repot kalau tidak ada bukti. Oke, jadi itu materi kita singkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan terkait materi kita, kalian tulis dulu di buku. Minggu depan insya Allah kita bahas pertanyaannya kalian. Kemudian sebelum ini diakhiri, dari materi yang saya sampaikan sekilas, ada tugas buat kalian semua. Jadi seperti ini petunjuk dari tugasnya. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian siapkan alat tulis dan kertas saya sediakan. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok menuliskan pengalaman atau peristiwa berkaitan dengan materi. Disiapkan kalian pengalaman kalian, baik kalian sendiri ataupun orang yang kalian tahu. Jangan ngarang, jangan mengarang cerita. Ini beritanya pengalaman atau peristiwa yang berkaitan dengan materi. Jadi yang pernah kalian alami berkaitan dengan materi kita. Nah, untuk pembagian tugas dari kelompok itu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1 menulis cerita tentang berlomba dalam kebaikan. Jadi peristiwa apa yang pernah kalian alami atau dari anggota kelompok itu tentang berlomba dalam kebaikan. Yang kelompok 2 menulis cerita tentang kerja keras. Yang kelompok 3 menulis cerita tentang kerjasama. Nah, untuk yang kerja keras dan kerjasama, sertakan juga hasil dari kerja kerasnya dan juga kerjasamanya, dalam hal apa dan hasilnya bagaimana. Nah, kemudian tugas ini kalian kumpulkan, saya baca, kemudian minggu depan akan dipresentasikan dan boleh ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, seperti itu tugasnya. Dari saya penjelasan sampai di sini, tugasnya tetap dikerjakan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.